Suara Naiknya putus-putus minggu bang. depan kan, Bang? Apa? Halo? Sayang sekali ketemu sama. Hah, Halo, suaranya putus-putus bang. lalu Halo, suaranya putus-putus. suaranya putus. Roh Kudusnya nggak mendukung ini. Iya, harus dicas dulu sama Bang Luga. Iya, harus dicas dulu sama Bang. Oke, karena Ada sudah. teman-teman yang mau mendukung pelayanan King of King International Ministry Transform World yang bulan depan ini kita akte notaris. Itu ada nomor rekening BCA untuk persepuluhan, persembahan dan mendukung penginjilan. Yang tergerak, yang ingin mentransfer dana boleh, karena kita butuh mencetak buku, mencetak kaos dan membuat konser butuh dana besar. Anggarannya 2 triliun, jadi disupport dan didukung. Bang, abang anggaran 2 triliun mau jajan negara lain atau mau perang, Bang? Besar kali anggarannya, Bang. Lu mau nyerang negara orang kali ya? Satu gini loh, kalau gue misalnya bikin konser di stadion aja itu anggarannya 5 miliar, Stadion Gelora Bung Karno. Kalau gue bikin konser yang hadir 5 juta, tentu anggarannya udah bisa mencapai ratusan miliar. Dan kalau gue bikin 10 kali, 2 triliun tuh kurang. Bang, artinya yang datang itu nggak bayar tiket, gratis semua gitu? Yang datang gratis, tapi gue bikin persembahan. Ya udah, kan nanti balik modal, Bang. Iya kan, gue kan ingin memurtadkan seluruh dunia, 2 triliun tuh kurang. Ya kalau untuk murtadkan orang jangankan 2 triliun, Bang. Ya, mungkin semua uang di dunia ini nggak akan cukup juga, Bang. Iya, makanya kan gue udah bilang dulu 2 triliun itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau buat makan lo sendiri 2 triliun kegedean. Gua kan transform buat dunia, menginjili dunia. Ya kekecilan lah 2 triliun, lo gimana sih lo? Oke, aku mau nanya yang ini aja lah, yang rasional aja dulu. Kita bahas yang lain dulu ya. Bang Luga, ini kan lu kelamaan nih di Danau Toba. Gimana nih pacar-pacar lu gitu kan, perempuan-perempuan yang fans sama lu, masa mereka nggak rindu pengen ketemu Bang Luga gitu kan, bikin acara jumpa fans gitu. Masa ke arah sama Kores? Kores kemarin buka jumpa fans pula dia di Jakarta. Kan gue udah bilang, ini kan sebenarnya gua agak tertunda itu. Kemarin kan KTP sama ATM gua kan hilang. Puji Tuhan, KTP sama ATM gua tuh udah jadi. Makanya gua mau bikin akte notaris sekaligus ke Jakarta jumpa fans ataupun kopdar itu. Udah ada belum fansnya Bang? Banyak lah, gimana sih, di TikTok kan banyak fans. Yakin tuh fans Bang Fans Luga? artinya bukan apa? Yakin tuh fans Bang Luga? Ya udah terbukti kan, gue bikin acara viral, lu gimana sih? Itu Momoko Ginta itu memang yang bikin acara kan gua. Gimana Tapi itu sih kan lo? udah lama Bang, 10 tahun yang lalu, udah 12 tahun yang lalu malah. Iya tapi kan dengan acara itu kan dampaknya sampai hari ini kan masih ada. Nah sekarang aja kalau gue bikin acara di Jakarta, ya artinya udah pasti ngumpul lah teman-teman gua kan. Samuel, Niken, Noto, belum lagi teman-teman yang lain yang baru. Gua ajak kopdar, sekaligus kita bikin sewa gedung misalnya, atau sewa gedung yang lebih besar yang bisa kapasitas 1.000, sekaligus kita konser penyembahan, jual buku kan. Meledak lah itu udah pasti. Bang Luga, ada di bawah nih Bang Luga. Nabi kehilangan dompet, kehilangan ATM, waduh gimana kok? Bisa aja, Daud aja juga dulu pernah ditipu sama anaknya. Oh bisa ya. Iya. Ya ini ada Bisa. Bang Nabi kan manusia. Pro Nabi Extus. kan manusia biasa. Betul, Nabi itu manusia biasa. Jangan kalian terlalu lebay-lebay sama Bang Luga. Ya, mungkin dari Bang Pro Extus sama Bang Imanes ya. Assalamualaikum sebelumnya. Ada yang mau ditanyakin? Ya, kita sambil nunggu Jumatan nanggung. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku bilang, ya, aku nanya lo gak, lu duit triliunan masa lu ATM cuma satu gak? Kalau untuk nampung dana triliun nggak bisa dompet pribadi, harus yayasan. Tahu saya. Tapi untuk output kan harus lebih dari satu dong. Gua aja ada 3 ATM. Lu masa cuma satu? Rencana gue mau bikin yang mandiri sama Danamon, mandiri sama apa ya? BRI lah, gue bikin 45 lah.
BCA udah ada gua, justru yang ini BCA. Yang sekarang BCA nih, teman-teman yang mau dukung pelayanan King of King, yang kita mau bikin konser, cetak buku, itu kan butuh dana besar. Itu di bio saya ada BCA Lugahan Tambunan, boleh di situ ditransfer ataupun persepuluhan boleh ditransfer ke rekening BCA Lugahan Tambunan ya. Tuhan memberkati. Ya, ini ada yang nanya Kumpulkan nih. Ini hartamu di surga, jangan Ini ada yang kumpulkan nanya harta nih. di bumi. Ada yang nanya apa mukjizat Bang Luga ya? Ini perlu kita list nih biar teman-teman tahu ya mukjizat Bang Luga. Saya sendiri sudah merasakan mukjizat Bang Luga, yaitu Bang Luga menghibur kita. Ya, bahkan Bang Luga ini berkontribusi besar di channel HMC. Jadi channel HMC itu salah satu yang pertama kali bikin booming ya Bang Luga ini. Ya, saking boomingnya kita kita dimaki-maki orang terus. Oke, mukjizat saya. Waktu lo masih 600-an ya Jul ya. Iya, enggak udah 1000, udah. Mukjizat Pokoknya saya. waktu gua sama-sama Mukjizat Luga saya. pertama kali gua sama Luga itu kalau nggak salah sudah 3000. Terus gara-gara Bang Luga subscribernya naik langsung jadi 6 ribuan. Aku ingat karena waktu 666 aku fotoin, aku kasih Bang Luga. Aku bilang inilah kemampuan Bang Luga membuat channelku jadi 666. Cuman 6-nya 4 kali bukan 3 kali. Jadi gini, kalian kan nanya nih, apa sih mukjizat Bang Luga? Iya kan? Nah, jadi waktu malam-malam jam 4 pagi si Agustan nelpon gua. Bang Luga tolong doain saya, ada roh yang mau masuk ke badan saya. Udah, gua doain. Jeber-jeber dalam nama Yesus, udah sekarang sembuh. Lalu si Oh, AMC jadi kok bikin. aku tuh sembuh? Ya, kok aku sembuh gara-gara Bang Luga artinya? Ya iyalah, Ucok, emang lo kira apaan sih? Emang gue cowok apaan? Gembol. Wah, ini perlu dikonfirmasi nih. Coba aku tanya ke Agus nanti ya. Salam buat Bang Jadi, Luga. Baru kenal pertama- di ini. Pertama jam 11 malam gue lagi boker, ditelepon sama Gustan. Tolong Bang Luga, bentar dulu gue lagi berak. Gue bilang tolong langsung aja Bang, langsung. Udah gue lagi posisi berak, gue doain aja dia. Down baru jam 4 pagi. Jam 4 pagi ada katanya roh yang mau masuk. Lu kurang ajar. Bang Luga ada roh yang mau masuk nih. Masa Gue doain udah sembuh sekarang. masa doa sama Tuhan sambil beol. Parah juga nih Bang Luga nih. Nggak Kan ada gue temen- bilang sama Cagustannya tolong Cocok kasih ikut waktu stand up 5 comedy. menit. Tolong kasih waktu dulu. Saya lagi belum bisa doain sekarang, gue bilang. Tapi mungkin saking parahnya kali penyakitnya. Enggak sekarang aja. Sebentar lagi aja Pak, gue bilang. Enggak sekarang. Ya udah. Gue doain, habis itu gue cebok, gue masuk kamar, gue doain lagi. Jadi gue doain dia 3 kali. Jam 4 pagi dia minta telepon lagi, gue doain, sembuh dia sekarang. Nah, itulah mujizat. Makanya lu jangan banyak bacot tuh, Cok. Loh, kok aku pula? Ya MC bilang Penonton, gini, Augustan sekarang udah sembuh. Oten ini yang ngedoain gue si lontong. Kan kemarin kan gue udah sering doain orang udah sembuh. Gusir setan gue sering. Katanya ada roh yang mau masuk ke badannya si Agustan. Gue bilang jin tomang itu. Jin tomang lagi. Tengking lah dalam namanya. Ya iyalah, mau siapa katanya? Ada roh yang masuk, dia ketakutan, dia udah mau mati. Gue doain lah, langsung kan aman kan? Gak berarti jarak jauh bisa gitu ya Gak ya? Ya bisa lah, namanya juga Yesus Tuhan. Loh, lu maksudnya Halo. MC, Julius, Jul, Ya, ini dialog kita ini lo rekam masukin di YouTube. nggak mau. Ini dialognya masukin, Nggak ada yang seru soalnya, belum ada yang seru. Nanti kalau seru baru aku rekam. Ya, jadi ya artinya segala kemuliaan buat Tuhan lah ya. Tapi memang Pak Agustan minta doa gua 3 kali. Waktu jam 11 malam, waktu gue di kamar mandi, baru gue balik ke kamar 2 kali, sampai jam 4 pagi sama istrinya. Istrinya bilang, Pak Luga, Pak Agusnya udah tidur. Oh puji Tuhan, gue bilang. Udah, gue berhenti Ya. berdoa. Bang Satria. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Satria. Siap. Jadi gini, satu mukjizat Luga yang aku akui.
Ini beneran ya. Jadi Luga itu salah satu mujizatnya adalah dia tidak pernah menista agama Islam. Seharusnya Kristen mustahil nggak menista. Cuman Luga satu-satunya Kristen yang punya mujizat itu, nggak menista Islam. Itu mujizat dia tuh, keren kan? Dan itu harus kita akui, ya kan? Plus, tapi kadang-kadang gini plus. Nabi lu aja udah dikubur gitu doang paling. Yang paling parah sih. Itu ya, yang paling parah itu doang ya. Kan bener emang dikubur. Justru kalau nggak dikubur itu fitnah jatuhnya. Iya. Jadi dia bener. Kalau Nabi lu aja digantung itu nggak itu malah fitnah ya. Itu baru fitnah itu baru nista. Itu ngejek kan, menghina kan. Nggak bisa Kristen kalau nggak menghina Islam tuh nggak bisa. Cuman Luga satu-satunya yang bisa begitu. Mantap ya. Iya, itu mujizat namanya. Keajaiban, miracle. Karena begini, karena dalam perdebatan itu kan tujuan kita kan sebenarnya untuk merangkul orang. Nah, dengan cara merangkul tentunya kita dengan cara yang baik gitu loh. Karena kalau kita sudah misalnya menista atau saling mengejek, itu sebenarnya justru membuat orang tuh tambah marah. Karena tujuan kita kan menginjili orang kan untuk menarik orang. Kalau menarik orang kan tentu kan dengan cara-cara yang baik supaya orang tuh mau. Sama seperti orang pacaran. Orang pacaran kan harus dirayu-rayu baru dia mau, kan begitu. Makanya penginjil yang benar itu sebenarnya mengecam boleh, tapi bukan menghina. Kalau mengecam itu kan yang seperti yang saya bilang tadi. Memang Nabi lo sanggup seperti Yesus. Itu mengecam. Artinya walaupun bahasanya keras, sebenarnya lebih tajaman itu. Tapi itu tidak bisa dikatakan menghina. Karena itu memang ibarat kata suatu ketegasan yang memang harus supaya orang tuh paham gitu kan. Oh, begini gitu. Tapi kalau mereka ini yang menista, karena mereka udah nggak punya jurus, mereka nggak punya cara-cara untuk menginjili, sehingga mereka hanya pakai cara itu. Jadi mereka nggak bisa mengembangkan sistem, mengembangkan strategi dalam berdebat. Jadi pakainya itu aja caranya, ngikutin caranya Sopiatul, ngikutin caranya si siapa tuh, Saifuddin. Gitu. Kalau kita punya banyak cara, nggak akan repot kita dengan cara-cara seperti itu. Kan cara untuk menginjil kan banyak. Tapi orang kan nggak semua mampu bisa menciptakan cara. Kalau mereka sebenarnya pinter, mereka bisa pakai cara saya. Tapi karena orang biasanya kan maunya yang viral-viral, maunya yang heboh-heboh, maunya yang berbau-berbau penjara. Makanya lebih senang mereka untuk menghujat seperti itu. 2024 ada rencana maju nggak di Dapil Sumut, Sumatera Utara? Legislatif. Jatuh dong harga diri saya. Saya udah rasul, udah di lantai 19, tiba-tiba jatuh ke lantai ke basement 42. Gimana sih lo? Bukan lebih gampang penginjilan di Sumatera Oh, Utara? enggak dong. Enggak. Kalau misalnya penginjilnya juga tidak punya taji, itu dapilnya juga nggak akan punya taji. Itu kan tergantung yang di atas. Misalnya nih, presiden, jenderal, DPR berani mereka bertindak gara-gara dilihat juga para penginjilnya udah pasang genderang perang, baru mereka pun yang di bawah ikutan. Kalau penginjilnya diam, udah bawah juga ikut diam. Kan tergantung yang di atas. Yang di atas itu kan para nabi, para rasul, para penginjil, para pendeta. Kalau yang di atas juga pada ketakutan semua, otomatis DPR-nya juga penakut. Gitu. Jadi penggerak utamanya itu adalah 5 jawatan ini. Nabi-nabi, rasul-rasul, penginjil-penginjil, gembala-gembala, guru-guru. Ini dulu yang harus dipoles. Ini poles, semua yang di bawah ngikut. Gitu. Maka presiden pun ikut. DPR pun ikut. Para tokoh-tokoh politik pun ikut. Kan tergantung penginjil ya sebenarnya. Penginjil menang, semua menang. Gitu. Bukannya kita ngikutin DPR. DPR itu kan cuma ngikutin. DPR itu cuma ngelihat apa? Ngelihat peluang. Wah, ini kayaknya udah ada peluang nih buat gue masuk nih. Baru dia masuk. Tapi yang mendobrak peluang itu kan yang di garis depan kan para penginjil. Kami ini yang debater ini.
Makanya debat-debat seperti ini belum bisa dimasukin di TV. Karena kalau dimasukin di TV udah rata sama tanah udah. Kok izin turun dulu kok ya, Bang Satria, Bang Pro. Siap sama nih, bentar lagi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Luga, shalom. Turun dulu Bang Luga. Ya. Oke lah, aku istirahat dulu ya. Tuhan berkati ya Julius ya. Siap. Aku juga mau cari sarapan dulu nih, belum makan. Oke, God bless you ya. Siap. Baik, izin turun ya.